Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maibrat, Cornelius Kambu, membuka kegiatan bimbingan coaching klinik program Sekolah Merdeka Angkatan 3 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP Papua Barat pada Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Kegiatan tersebut diadakan atas kerja sama Dinas Pendidikan Pemkab Maibrat bersama LPMP Papua Barat dengan mengikut sertakan kepala sekolah SD, SMP, dan SMA. Cornelius mengatakan, coaching klinik program Sekolah Merdeka merupakan salah satu metode pendidikan yang amat penting di era digitalisasi ini, sehingga dirasa perlu harus dibekali kepada para kepala sekolah. Dia berharap peserta dapat mengikuti setiap alur bimbingan yang akan dilalui dengan baik hingga selesai agar kelak menjadi tenaga pendidik yang berkompeten serta mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Kadis juga ingin guru-guru di Maibrat selalu siap dan mampu menjemput setiap peluang emas yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, karena pola paradigma pendidikan dewasa ini menurutnya, jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang masih bersifat sederhana. Program Sekolah Penggerak atau Sekolah Merdeka yang dikemas melalui kegiatan coaching klinik ini kami di Dinas sudah melakukan MOU dengan LPMP Papua Barat sejak 6 bulan lalu, dan juga telah bersosialisasi ke tiap sekolah yang ada. Tetapi saya ikuti dengan baik dan melihat bahwa animo dari sekolah-sekolah ini jarang yang mau mengikutinya, sehingga saya berharap Bapak Ibu kalau sayang generasi yang dididik di Maibrat harus ikut program ini, mendaftar ikut tes dan akan dibimbing, kata Cornelius Kambu. Selaku pimpinan Dinas Pendidikan, kesempatan itu Kadis juga menyampaikan apresiasi kepada LPMP Papua Barat sembari memberi selamat kepada kepala sekolah yang telah lolos seleksi pada tahap pertama dan kedua. Dia berharap peserta yang mendaftar di tahap ketiga ini tetap semangat mengikuti program tersebut sampai tuntas. Saya menyampaikan selamat kepada sekolah yang telah lolos mengikuti seleksi ini. Kita berharap yang ikut di tahap ketiga ini harus semangat dan jangan kalah saing. Saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada LPMP Papua Barat yang sudah melakukan bimbingan kepada kepala sekolah di Maibrat, kata Cornelius. Sementara, Ahmad Akbarudin yang adalah fungsional pengembangan teknologi pendidikan LPMP Papua Barat menyebutkan, tujuan dilakukannya pendampingan coaching klinik pada kegiatan tersebut adalah demi mewujudkan proyek tujuan pendidikan nasional untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Dalam rangka menuju profil Pancasila ini, Kementerian meluncurkan program yang namanya Program Sekolah Penggerak. Sasarannya adalah semua kepala sekolah yang berada di satuan pendidikan. Untuk mengembangkan tujuan sekolah penggerak ini harus melalui proses seleksi, di antaranya adalah seleksi administrasi, mengajar, dan wawancara, kemudian akan diumumkan melalui keputusan Dirjen Paudikdasmen Kemendikbud, kata Ahmad. Ia melanjutkan, inti dari semua kegiatan ini adalah bagaimana pihaknya bisa memfasilitasi dalam hal pembimbingan agar kepala sekolah tersebut bisa mampu menunjukkan kemampuan manajerialnya dalam membangun transformasi pembelajaran termasuk bagaimana mengelola semua lingkup sumber daya yang ada di dalamnya ke arah yang lebih baik lagi. Maksudnya adalah adanya semua transformasi dalam semua bidang, baik itu tenaga pendidikan, kurikulum, sarana prasarana, termasuk juga siswanya, pungkasnya. Untuk diketahui, coaching klinik adalah sebuah proses bimbingan singkat berupa kegiatan yang berfungsi untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan peningkatan kinerja sumber daya manusia, SDM. Umumnya, kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan, workshop, kelas mentoring, dan terapi atau konseling. Sedangkan output dari kegiatan coaching klinik ini adalah mampu menghasilkan sekolah-sekolah penggerak atau sekolah yang dapat menggerakkan sekolah lain. Saya fungsional pengembang teknologi pembelajaran dari LPMP Provinsi Papua Barat. Kita kantor di Manokwari dan kita adalah Unit Pelayanan Teknis Kementerian Riset Teknologi dan Kebudayaan dari pusat. Tugas kami adalah memberikan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan terhadap satuan pendidikan yang adalah Jadi tujuan coaching klinik pada kegiatan ini adalah adanya proyek tujuan pendidikan nasional kita, yaitu adalah menuju profil pelajar Pancasila. Nah, dalam rangka menuju profil pelajar Pancasila ini, Kementerian meluncurkan program yang namanya Program Sekolah Penggerak di episode ke-7. Nah, sasarannya adalah semua kepala sekolah yang berada di satuan pendidikan untuk mengembangkan program sekolah penggerak ini harus melalui adanya seleksi. Nah, seleksi itu ada administrasi, ada seleksi mengajar, wawancara, dan kemudian nanti akan diumumkan melalui keputusan Direktorat Jenderal Paudikdasmen.
Nah, inti dari program ini adalah membantu atau memfasilitasi kepala sekolah untuk bisa memberikan kemampuan manajerialnya, membangun transformasi pembelajaran dan lingkup sumber daya yang ada di sekolah ke lebih tingkat yang tinggi lagi. Maksudnya adalah adanya transformasi dalam semua bidang, baik itu tenaga pendidikan, baik itu kurikulum, baik itu sarana prasarana, baik itu siswanya dan asesmen. Dalam hal ini kementerian sudah membuka ruang melalui platform sekolah Merdeka Mengajar untuk bisa mendaftar secara online bagi kepala sekolah yang sudah definitif atau sudah ditunjuk oleh kepala dinas maupun pemerintah daerah yang terdaftar di Dapodik. Jadi seperti itu. Nah, kami di sini akan mencoba memberikan penjelasan dan memberikan informasi terhadap pentingnya kebijakan ini sampai pada pendaftaran kepala sekolah. Kemudian ada lagi namanya dukungan digitalisasi pendidikan. Jadi program Merdeka Mengajar ini juga ada namanya pemanfaatan akun pembelajaran. Pemanfaatan pembelajaran ini sudah diberikan secara gratis baik pada kepala sekolah, pendidik maupun siswa yang sudah terdaftar secara Dapodik untuk digunakan sebagai akun resmi single sign on di bawah Kementerian Pendidikan dalam mengakses semua laman atau layanan yang ada di Kementerian Pendidikan, baik itu PPG, program profesi guru, baik itu layanan PKB, pendidikan keprofesian berkelanjutan, maupun platform-platform menunjang pembelajaran seperti rumah belajar, kemudian ada Google untuk education juga. Kegiatannya berapa hari? Kegiatan ini dilaksanakan hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 di SD YPK Kabupaten Gominya. Dari Maibrat, Papua Barat, RNC TV mengabarkan.